Bapak Gembala. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kembali kami boleh dikumpulkan lewat kekuatan pertolongan Tuhan. Pada petang hari ini kami boleh bersama-sama lagi Tuhan. Kami mengadakan ibadah dan kami merendahkan hidup kami di bawah kaki Tuhan. Di bawah tangan Tuhan yang kuat dan di bawah urapan Roh Kudus kami menyerahkan segala perkara ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, sebentar lagi Tuhan kami akan kembali mendengarkan firman Allah. Biarlah Tuhan sendiri di dalam roh hikmat, roh pengertian, memberikan satu hikmat marifat kepada kami untuk mengerti firman Allah. Sehingga pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam kuat kuasa Roh Kudus, itu yang senantiasa memberikan kekuatan kepada iman percaya kami. Sehingga ketika kami mendengar firman Allah, maka iman itu tumbuh di dalam pendengaran yang benar kepada firman-Mu Tuhan. Sehingga hati kami kuat dan teguh. Setelah itu kami boleh merasakan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus yang membawa kehidupan kami dari terang kepada terang, sampai kepada terang yang sempurna, yaitu kota di atas gunung yang tidak tersembunyi, dan tidak menyembunyikan satu perkara apapun termasuk dosa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau di dalam hari-hari terakhir ini kami boleh mengalami betapa Tuhan mengasihi kami, dan kami percaya Roh Kudus akan bekerja di rumah kami masing-masing. Roh Kudus akan berkarya di rumah kami masing-masing, di keluarga-keluarga kami, di rumah-rumah kami. Di rumah-rumah kami percaya Tuhan ketika mezbah doa didirikan, pujian dinaikkan, firman Allah disampaikan, maka di rumah-rumah kami akan ada kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih, biarlah kekuatan akhir zaman itu firman dan Roh Kudus akan semakin besar Tuhan percayakan kepada gereja-Mu, kepada masing-masing kami Tuhan. Sehingga kehidupan kami nanti satu saat akan disingkirkan berjumpa dengan Engkau Tuhan di atas awan-awan yang permai. Dalam kekuatan Roh Kudus dan firman. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Sebentar kami akan menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan Tuhan. Waktu pekabaran, berita baik, kabar Injil, kabar pengajaran dalam firman penggemalaan di tempat ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih. Kuasa iblis anasir jahat yang mencoba mengganggu dalam bentuk apapun juga. Kami mau tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan sudah dipatah hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya di tengah-tengah kami adalah roh kekuatan, roh pengharapan yang senantiasa hanya berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih. Kami bukan siapa-siapa, kami hanya tongkat kecil yang tidak berguna. Tetapi kami memiliki pengharapan. Karena Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Sehingga tongkat kecil yang tidak berguna pun masih bisa bertunas, berbunga dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu besar kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau gembala kami yang baik. Kepala gereja dan mempelai pria yang mengasihi kami sudah peralaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Selamat kita berjumpa lagi pada hari ke-6 kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Puji Tuhan, saya ingin langsung saja membawa ayat-ayat kepada kita semua. Di dalam Keluaran pasal 25, saudara boleh buka. Ya, kita lanjutkan firman Allah dari hal pengajaran kemarin tentang kandil dari emas. Keluaran 25 ayat 31 sampai dengan 32. Saya akan bacakan bagi saudara. Keluaran 25 ayat 31 sampai 32. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni, dari emas tempaan harus kandil itu dibuat. Baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya dengan tombolnya dan kembangnya. Haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya. 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu. Dan 3 cabang dari sisi yang lain. Ayat yang ke-37, saudara. Keluaran 25 ayat yang ke-37. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu. Dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Kemarin kita sudah sama-sama mendengar firman Allah bahwa kandil itu adalah satu-satunya alat penerang di dalam ruang suci. Di sini kita melihat bagaimana firman Allah berkata bahwa kandil yang terdiri dari 7 lampu, lampu-lampu itu harus terus menyala. Dan lampu-lampu itu harus dipasang di atas kandil itu, ya, dalam ketinggian sehingga diterangi yang di depannya. Kita tahu bahwa di dalam ruang suci
apa yang diletakkan di depan kandil adalah meja roti pertunjukan. Jadi kandil itu pertama-tama menerangi meja roti pertunjukan yang ada di depan kandil. Nah, meja roti pertunjukan ini terdiri daripada susunan roti, ya, 6 di kiri, 6 di kanan. Ini menunjuk kepada jumlah daripada Alkitab yang kita miliki sekarang, 66 kitab. Itulah firman Allah. Jadi firman Allah itu dalam terang kandil itu sama dengan firman Allah di dalam urapan Roh Kudus. Jadi firman Allah itu akan dibuka dan ada kuasanya ketika ada Roh Kudus yang menerangi firman. Jadi firman Allah yang kita punya itu bukan cuma sekedar logos, ya saudara, bukan cuma sekedar huruf-huruf yang mati. Tetapi kalau diterangi oleh kandil, oleh lampu-lampu, ya, 7 lampu yang ada di atas kandil, maka firman Allah itu, roti pertunjukan, meja roti pertunjukan yang ada di depan, itu menjadi terang benderang. Jadi firman Allah itu dalam urapan Roh Kudus. Sehingga urapan itu, firman Allah itu menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kita yang mendengar firman. Puji Tuhan, kita lihat gambar daripada pelita emas. Pelita emas dari yang tadi kita baca di dalam Keluaran, ya, pelita emas itu terdiri dari 2 bagian. Bagian besar, ya, yang pertama itu kaki dian emas, ya saudara, itu adalah dasarnya. Kemudian kaki yang tengah-tengah itu adalah pokoknya. Kemudian tadi kita baca juga bahwa harus dibuat 6 cabangnya, 3 di kiri, 3 di kanan. Kemudian di atas cabang-cabang itu harus diletakkan 7 pelita atau 7 lampu, ya. Ini yang ada di atas kaki dian. Jadi kaki dian emas itu ada 1 pokok, ya, dengan 7 cabang, dan di atasnya itu ada pelita atau lampunya yang berjumlah 7. Lampu ini harus terus menyala siang dan malam, menjadi satu-satunya penerang daripada ruang suci. Kita tahu ruang suci ini menunjuk kepada zaman gereja. Ruangan suci itu ukurannya adalah 2000 hasta luasnya, menunjuk kepada 2000 tahun zaman gereja, zaman kemurahan, di mana gereja sedang ada di dalam terang Roh Kudus. Gereja ada di dalam pengurapan daripada Roh Kudus, ya saudara. Kita lihat yang pertama sekarang, kaki dian dari emas. Arti daripada kaki dian dari emas, yaitu kakinya, ya, pokoknya itu, saudara. Proses pembuatan kaki dian dari emas itu adalah sama dengan proses kita gereja Tuhan menjadi mempelai wanita Tuhan. Tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca, ya, terbuat dari 1 talenta emas murni. 1 talenta emas murni itu kurang lebih 34 kilo emas, ya. Jadi ini 1 talenta emas terdiri dari emas yang murni, tidak ada unsur kayu. Itu yang ditempa untuk kemudian dibuat menjadi kaki dian dari emas dengan 6 cabangnya, ya, di kiri 3, di kanan 3, di tengah itu adalah pokok. Keluaran 25 ayat 39 berkata, dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Apa arti, ya saudara, dari 1 talenta yang tidak terpisahkan menjadi 7 carang, tetapi asalnya itu adalah dari 1 talenta emas yang ditempa. Itu artinya adalah satu kesatuan. Roh Kudus memenuhi dan memimpin semua gereja Tuhan dengan satu tujuan, untuk menjadi mempelai wanita sorga. Mempelai wanita sorga itu adalah tubuh Kristus yang sempurna. Ya, seluruh gereja, seluruh aliran gereja yang ada di dalam dunia ini, tujuannya nanti cuma satu, yaitu menjadi tubuh Kristus yang sempurna, atau menjadi mempelai wanita sorga. Dan Roh Kuduslah yang menjadi alasan kita untuk bisa bersatu. Walaupun sekarang ini berbeda doktrin, berbeda pengajaran, berbeda dasar-dasar daripada pemberitaan pengajaran, saudara. Tetapi Efesus 4 ayat 3-6
yang mengajarkan kepada kita seluruh gereja Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus, yang percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Efesus 4 ayat 3-6 mengajarkan kita begini, saudara. Ayat yang ketiga, berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Ini arti daripada satu talenta. Jadi kalau kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman ini penuh dengan Roh Kudus, maka ini yang akan membawa kepada kesatuan, ya, kepada kesatuan. Berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Apa yang perlu diusahakan untuk menjadi satu kesatuan dan tidak boleh terpisah, yaitu satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Berikutnya, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa gereja yang ada di bumi sekarang, di dunia sekarang, banyak perbedaannya. Ya. Dalam gereja Tuhan saat ini banyak. Di Indonesia saja masih ada 7 aras disebut. Ya. Dari aliran Baptis, dari aliran Protestan yang lain, ya, kemudian Pantekosta dan sebagainya. Banyak perbedaan dalam gereja Tuhan. Tetapi untuk menjadi tubuh Kristus yang sempurna, untuk menjadi mempelai wanita yang sempurna, maka gereja Tuhan harus memiliki 7 kesatuan. Itulah yang disebut tadi satu talenta, dari satu talenta emas murni. Harus memiliki 7 kesatuan ini, saudara. Satu prinsip yang harus sama. Kalau punya kesatuan prinsip yang sama, maka gereja ini akan dipersatukan dalam hikmat daripada Roh Kudus. Ya, tadi kita sudah baca di dalam Efesus, yaitu satu tubuh. Kalau satu tubuh berarti satu kepala. Ya, gak mungkin satu tubuh dengan 10 kepala itu antikris. Ya, 7 kepala itu antikris, itu binatang yang nanti muncul di dalam kitab Wahyu. Tetapi kalau kita satu tubuh, kalau kita gereja Tuhan memiliki satu kesadaran bahwa kita adalah tubuh Kristus yang sempurna, kita itu satu tubuh. Walaupun sekarang ini di dalam dunia kita menamakan gereja-gereja Tuhan, tetapi sesungguhnya kita sedang dipersatukan ke arah kesempurnaan, nantinya itu satu tubuh. Ya, kalau satu tubuh sama dengan satu kepala, dan kepalanya yaitu Yesus atau firman yang benar. Firman pengajaran yang benar. Pengajaran yang benar itu diwahyukan oleh Tuhan. Cirinya ayat yang satu menerangkan ayat yang lain dalam Alkitab. Jadi kalau kita sekarang ini, saudara, di jemaat kita ya, dalam penyampaian firman Allah, banyak ayat yang disampaikan. Itu tujuannya adalah ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Bukan ayat yang dijelaskan oleh hikmat manusia. Bukan ayat yang dijelaskan oleh buku-buku, ya, atau pengajaran-pengajaran manusia, tetapi ayat yang satu menerangkan ayat yang lain di dalam Alkitab. Itulah pengajaran yang benar yang diwahyukan oleh Tuhan sendiri. Jadi tidak masuk pengajaran manusia di situ, atau kepintaran manusia tidak masuk, tetapi ayat yang satu menerangkan ayat yang lain. Itu pengajaran yang benar. Ya, saudara, supaya kehidupan kita benar-benar mendapatkan firman Allah yang murni. Ya, di dalam suratan Petrus ya, kalau tidak salah ya. Di situ bahwa hikmat yang mula-mula itu adalah murni dari surga, yaitu satu kepala, satu pemikiran. Itulah yang membuat kita bisa bersatu di dalam satu tubuh. Walaupun gereja sekarang ini banyak, ya, banyak ininya, banyak labelnya banyak. Tetapi perbedaan itu dalam gereja Tuhan, kalau punya satu kepala, maka itu akan menjadi modal kita bisa menjadi satu tubuh Kristus. Ya, tadi di dalam Yakobus ya saudara ya, di dalam Yakobus, bukan di dalam Petrus, tetapi di dalam Yakobus, bahwa hikmat itu dari sorga, itulah yang murni turun. Kemudian yang kedua, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa. Ini 7 kesatuan. Kalau gereja Tuhan yang bermacam-macam ini yang ada di dalam dunia, tetapi 7 kesatuan ini sama, maka ini ada harapan, ya, memiliki satu pokok yang benar. Jadi satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman,
satu baptisan, satu Allah Bapa. Ini punya harapan kita boleh bersatukan di dalam satu pokok, ya. Jadi satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah Bapa. Itu adalah satu pokok anggur yang benar. Ini yang ada di tengah-tengah ini, saudara. Ya, ini yang ada di tengah-tengah inilah yang menunjuk kepada kaki Dian, yaitu mempersatukan berbagai-bagai denominasi gereja yang ada, berbagai-bagai aliran gereja yang ada, dengan satu syarat, ya, punya satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah Bapa. Itulah satu pokok anggur. Kemudian kita lihat bagian yang kedua tadi, saudara. Selain daripada kaki, ya, tadi talenta emas yang dibuat dalam satu talenta itu pun harus dibuat pelitanya. Keluaran 25 ayat 37. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu sehingga diterangi yang di depannya. Ya, jadi ada 7 lampu dalam kaki Dian. Nah, yang penting pada pelita atau lampu adalah minyak dan api. Yang penting dari pelita atau lampu untuk bisa menyala dan menerangi adalah minyak dan api. Dua unsur ini. Dan dua unsur ini menunjuk kepada kuasa Roh Kudus. Sekali lagi kemarin kita sudah sama-sama belajar bahwa pelita ini adalah menunjuk kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Yang banyak alirannya ini, yang banyak denominasinya. Tetapi kemudian dipersatukan dalam 7 karakter yang ada di dalam kitab Wahyu pasal yang pertama. Bagaimana Tuhan memeriksa 7 sidang akhir zaman. Ada 7 sidang macam-macam itu, saudara. Tetapi tadi kita lihat kalau kita punya 7 satu kesatuan, ya, itu akan ada potensi, ada satu harapan, kita dipersatukan dalam satu tubuh yang sempurna, satu tubuh Kristus, yaitu mempelai wanita sorga. Nah, sehebat apapun hamba Tuhan atau pelayan Tuhan, sehebat apapun kita ini, tanpa Roh Kudus, itu akan sama dengan pelita yang padam. Ya, pelita yang tidak memiliki minyak dan api, atau lampu yang tidak memiliki minyak dan api. Jadi kita ini, saudara, sebagai hamba Tuhan, apalagi kita hamba Tuhan yang kecil, kemarin kita sudah belajar, kita ini seperti tongkat yang sebetulnya tidak memiliki harapan, tongkat yang sudah putus dari akar dan tidak punya daun. Ya, sesungguhnya tidak ada harapan untuk berbuah. Tetapi kalau Tuhan memilih kita, kalau Roh Kudus menjadi jaminan dalam kehidupan kita, maka ada potensi atau harapan kita bisa bertunas, berbunga, dan berbuah. Itulah kekuatan Roh Kudus. Jadi sehebat apapun kita hamba Tuhan tanpa Roh Kudus, akan sama dengan pelita yang padam dan tidak bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Karena Roh Kudus ini adalah salah satu dari sepasang sayap yang Tuhan anugerahkan kepada kita, yang semakin lama semakin besar. Itulah 2 sayap burung nasar, yaitu firman dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah salah satu dari 2 sayap anugerah Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, ya, maka kita akan, perjalanan hidup kita akan pincang. Ya, firman Allah itu perlu diterangi. Tadi dikatakan di dalam Keluaran bahwa Roh Kudus ini menerangi perkara-perkara alat yang ada di depannya, yaitu meja roti. Kalau firman Allah, ya saudara, kita baca firman Allah tanpa pertolongan daripada Roh Kudus, maka itu akan menjadi huruf-huruf mati, logos. Seperti para ahli Taurat yang menyatakan hukum itu sebagai beban. Ya. Tetapi kalau ada kuasa Roh Kudus, maka firman Allah itu hidup dan menjadi rema dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar logos atau huruf-huruf mati, tetapi menjadi rema, menjadi kuasa yang hidup di dalam kita. Setiap hamba Tuhan yang memiliki Roh Kudus, ya saudara, kita boleh menyambut Yesus yang datang kedua kali di awan-awan yang permai, dan kita bisa hidup sampai selama-lamanya. Bukan binasa bersama dunia selamanya. Kalau tertinggal, kita binasa bersama dunia selamanya. Nah, kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1-4, saudara. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus
Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini bahasa-bahasa lain ini diterjemahkan atau ditulis dalam bahasa Gerikanya, yaitu glosolali. Ya, berglosolali itu adalah bahasa yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, Roh Kudus itu bagaikan lidah-lidah api yang dicurahkan dari sorga. Salah satu tanda diurapi atau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Tetapi harus kita ingat, ini adalah salah satu tanda. Ya, jadi bukan semua orang yang dipenuhi Roh Kudus ya memiliki glosolali, tidak. Tetapi nanti kita lihat dari buahnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dilihat dari buahnya. Ya, ada orang berglosolali tapi berglosolali palsu. Sehingga dari buahnya lah kamu bisa dilihat. Apakah betul itu kuasa Roh Kudus atau cuma ngarang-ngarang, saudara? Jadi salah satu tanda diurapi atau dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Sesuai dengan yang diajarkan Roh Kudus. Tetapi yang lebih penting adalah buahnya. Karena nanti Tuhan akan menilai buah. Ya, akan menilai buah-buah roh yang muncul dalam kehidupan kita. Oh, banyak sekarang berfasih lidah tetapi tidak punya kasih. Sepertinya punya bahasa roh, tetapi tidak punya buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera. Di gereja penuh dengan bahasa roh, tetapi begitu pulang, boro-boro ada sukacita. Nah, ini yang harus kita koreksi. Jangan-jangan bahasa roh kita bukan bahasa roh yang diberikan dan diajarkan oleh Roh Kudus. Jangan-jangan itu cuma karang-karangan atau sugesti. Hati-hati, saudara. Ya, tetapi salah satu tanda dipenuhi oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Dan kita bisa lihat dari buahnya. Nah, sekarang kita lihat kegunaan api Roh Kudus itu apa, saudara? Ya, selain daripada tadi kita lihat bahwa 7 lampu itu harus memiliki minyak dan api, yaitu berbicara dan menunjuk kepada Roh Kudus, supaya kehidupan kita berbuah-buah. Ini sasarannya. Ya, jadi kita punya api Roh Kudus itu tujuannya supaya hidup kita berbuah-buah roh. Ya, bukan cuma berhenti dari bisa berbahasa roh atau berglosolali. Tetapi tujuan kegunaan api Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita, ujungnya nanti adalah bisa berbuah-buah. Yang pertama, saudara, kegunaan daripada api Roh Kudus adalah memberi panas. Api itu kalau kita dekat-dekat pasti memberi panas, ya saudara ya. Jadi arti daripada Roh Kudus memberi panas adalah sama dengan selalu menghangatkan dan memanaskan kerohanian kita. Ya, jadi hidup kita itu tidak dingin rohani, tetapi akan terus berkobar-kobar. Kita lihat di dalam Lukas 22, saudara, ada satu pengalaman dari Rasul Petrus. Dia mengalami kedinginan rohani, ya, karena tidak memiliki api yang menghangatkan, api Roh Kudus. Lukas 22 ayat 54 sampai dengan ke-57. Ketika Yesus ditangkap, ini kejadiannya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar. Dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilinginya. Nah, ini ada api. Tetapi ini sayangnya bukan api dari Roh Kudus. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Dia merasa kedinginan. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Nah, ini saudara, ini yang membuat kita jadi mengerti, kalau kita dingin rohani, kita cari api dunia, hasilnya bukan berbuah-buah, tetapi justru penyangkalan yang ada. Petrus ini mengikut Tuhan dari jauh karena takut. Ketika Yesus ditangkap dari tempat itu, yaitu Taman Getsemani, kemudian digiring ke rumah imam besar oleh tentara-tentara Romawi, ya, Petrus mengikut dari jauh. Pengiringan dari jauh ini bahaya, saudara. Pengiringan kita kepada Tuhan itu tidak boleh terlalu jauh. Kita harus dekat dengan Yesus. Kita harus dekat dengan firman. Jangan jauh-jauh dari firman. Kalau jauh dari firman, maka rohani kita pasti dingin.
Nah, yang dikhawatirkan adalah kemudian kita mencari kehangatan dari api asing. Mencari kehangatan itu bukan dari kuasa Roh Kudus, ya, tetapi kita mencari pada api asing, kehangatan pada api asing, yaitu persekutuan yang tidak benar. Kalau tidak ada firman, sekali lagi saudara, Yesus itu ditangkap, kemudian Petrus ketakutan. Dan kemudian Petrus mengiring Yesus dari jauh. Artinya apa? Pengiringannya kepada Yesus menunjuk kepada kita gereja Tuhan, tidak mau dekat dengan firman. Tidak mau dekat dengan pengajaran firman. Ya, jadi bersekutunya itu dengan api dunia. Persekutuan yang tidak benar, tidak ada firman. Jadi saya mau tekankan kepada kita, kalau kita ada dalam persekutuan yang tidak ada firman, cepat keluar. Ya, berarti itu persekutuan yang tidak benar. Itu api dunia, api dosa sampai puncaknya dosa. Titus 1 ayat 16 berkata begini, saudara. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Seperti Petrus ini. Ketika ada seorang perempuan mengamat-amati muka Petrus, kemudian perempuan ini berkata, ini orang ini bersama-sama dengan Yesus, selalu bersama-sama dengan Yesus. Ya, kemudian Petrus yang ketakutan karena tidak memiliki firman, mengiring Yesus dari jauh dan tidak punya Roh Kudus. Dia berdiam pada api asing. Puncaknya adalah perbuatan Petrus itu menyangkal. Ya, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Kalau kita mengiring Yesus dari jauh, ya, kembali lagi tadi kepada kaki daripada Dian, kaki Dian itu, saudara. Itu menunjuk kepada kita dilekatkan kepada satu pokok. Ya, pokok yang benar itu Yesus. Yesus adalah pokok anggur yang benar. Carang-carang itu melekat, 3 di sebelah kiri, 3 di sebelah kanan. Ya, carang-carang itu berjumlah 6, saudara. 3 di kiri, 3 di kanan. Angka 6 itu menunjuk kepada manusia. Kalau angka manusia itu tidak melekat kepada pokok anggur, maka kalau dilepas, ya, ranting-ranting itu tidak dapat berbuah. Tidak dapat berbuat apa-apa, kata Yesus di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ya, kalau kamu tidak melekat kepada aku, maka kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi kita perlu manusia kita itu dilekatkan kepada pokoknya, yaitu firman-Nya. Firman Allah yang hidup dalam satu pengajaran yang benar, sehingga kita tidak mengikut Yesus dari jauh, maka Roh Kudus akan membuat kita hangat. Ya, saudara, ya, kehangatan itu membuat kita semakin berkobar-kobar. Itu fungsi daripada yang pertama. Sekarang kita lihat yang kedua, yaitu api Roh Kudus itu memberi terang. Yang pertama tadi memberi panas atau kehangatan. Kalau kita tidak punya api Roh Kudus, maka pasti pengiringan kita jatuh, ya saudara. Kita ujung-ujungnya nanti akan menyangkal Yesus. Yang kedua adalah memberi terang. Supaya tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita, ya. Jadi kita hidup dalam terang. Jangan hidup di dalam kegelapan. Jadi terang itu supaya tidak ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Fungsi daripada terang, ya, jangan ada yang tersembunyi dalam kehidupan kita. Dalam nikah kita juga jangan ada yang disembunyikan. Ya, suami jujur kepada istri, istri jujur kepada suami. Dalam ibadah pelayanan juga jangan ada yang disembunyikan. Kita bisa jujur dalam nikah, jujur dalam hal keuangan, sehingga bisa jujur dalam segala hal. Ya. 2 Samuel 12 ayat firman Tuhan yang menjadi dasar. 2 Samuel 12 ayat 11 sampai 13, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Saudara, 2 Samuel 12 ini adalah satu teguran firman Allah lewat Nabi Nathan kepada Raja Daud yang menyembunyikan dosa. Ya, beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari,
Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah, ini satu teguran Tuhan kepada Daud karena dia sembunyi-sembunyi melakukan dosa kenajisan. Ya, saudara ya, dengan mengambil istri orang lain. Batsheba, istri daripada Uria. Ya, Batsheba istri daripada Uria. Uria kemudian dikasih perencanaan sampai dia akhirnya dikirim ke medan peperangan, ujung tombak peperangan sampai akhirnya dia terbunuh. Dan kemudian Daud mengambil istri dari Uria. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan Tuhan marah. Tuhan katakan, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Nah, kita sudah membaca dan belajar, saudara, akhirnya hukuman ini terjadi ketika Daud ya diperlakukan atau anaknya sendiri Absalom memberontak. Ya, ini terjadi pada zaman nanti Absalom memberontak. Tapi kita lihat dulu selanjutnya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Ini Nabi Nathan yang menegur Daud. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Ya, jadi Daud segera mengaku dosa. Daud orang hebat, saudara. Ya, tetapi menyembunyikan dosa kejahatan, yaitu membunuh suami orang. Dan melakukan dosa kenajisan, perzinahan, yaitu meniduri istri orang. Daud menyembunyikan dosa dalam nikah. Ya, tetapi Tuhan menyatakan dosa itu secara terang-terangan. Tuhan buka lewat kebenaran firman Allah. Bersyukur Daud menerima teguran firman sehingga Daud bisa mengaku dosa dan diampuni. Dan kemudian Daud dipulihkan. Ya, saudara, jadi jangan sampai ada dosa yang tersembunyi. Kalau firman Allah menegur, itu tujuannya supaya kita mengakui dosa. Hari Minggu kita sudah sama-sama mendengar firman Allah tentang ini. Yaitu jangan sampai ada dosa yang disembunyikan. Kalau dosa disembunyikan, maka tubuh kita itu lemah, penuh dengan tekanan sepanjang siang dan malam. Bahkan sumsumnya akan menjadi kering, tidak bisa tegak. Ya, tidak bisa kita andalkan dari kekayaan kita, kita tidak bisa andalkan dari kepintaran kita. Ya, tetapi kalau orang benar, nah itu akan tegak. Sumsumnya akan kuat. Ya, berbahagialah orang yang sudah menjauhkan pelanggarannya, maka orang itu akan mendapatkan kasih karunia. Ya, firman Allah mengatakan seperti itu. Dan kita melihat bagaimana Daud akhirnya dipulihkan ketika dia mengaku dosa. Jadi perlu ada kuasa yang membuat kita, mengoreksi kita sehingga kita hidup di dalam terang. Yang ketiga, kegunaan api Roh Kudus itu adalah memberi energi. Energi ini adalah kekuatan, ya saudara ya. Kita bisa kuat dan teguh hati. Kekuatan Tuhan itu yang menolong dari Roh Kudus. Ya, seperti kita ini, kalau sekarang ini saudara, zaman kita ada wabah seperti ini, pemerintah kan bilang kita harus jaga kesehatan. Ada protokol kesehatan. Selain daripada itu juga kita harus menjaga imun daripada tubuh kita, saudara. Dengan banyak minum vitamin, minum madu, dan sebagainya, ya saudara ya. Itu memberi imun yang kuat. Nah, rohani kita pun perlu. Supaya kita kuat dan teguh hati. Memberi energi. Roh Kudus itu memberi kekuatan. Memberikan hati kita tetap teguh. Yaitu bisa berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Dan taat dengar-dengaran apapun resikonya, saudara. Ya, kalau kita punya Roh Kudus, maka kita tetap bisa hidup benar. Tidak mau berbuat dosa apapun resikonya. Bahkan kita membenci kejahatan. Kita membenci dosa walaupun ada kesempatan. Kalau ada Roh Kudus, maka kita tetap bisa hidup benar. Yang kedua, tidak kecewa dan tidak mudah putus asa. Ya, tidak kalau ada masalah, tidak secepatnya langsung kecewa, kemudian meninggalkan Tuhan. Tetapi lewat kekuatan Roh Kudus yang memberi energi itu, kita tetap setia dan berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Ya, inilah yang disebut dengan adanya kehangatan, berkobar-kobar, bisa melayani Tuhan. Kemudian tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan.
lewat kita tetap menyembah Tuhan. Ini 3 hal yang didapat dari Roh Kudus sebagai energi. Kita bisa lihat di dalam Daniel 3. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrah, Mesa, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Wah, ini energi yang didapat dari Roh Kudus, saudara, terhadap Sadrah, Mesa, dan Abednego. Ada kekuatan, ada keteguhan hati, ya, tetap percaya, tetap berkobar-kobar. Sekalipun Allah kami tidak mau melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala, tetapi tidak akan kami memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ada keteguhan hati, saudara. Dan kita lihat hasilnya di dalam Daniel 3 ayat 25. Katanya, "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Ada penyertaan Tuhan. Ya, ada pertolongan Tuhan kepada tiap-tiap kita yang tetap teguh hati dan kuat hati. Dan itulah kegunaan daripada api Roh Kudus. Kalau kita kuat dan teguh hati, maka Tuhan menyertai kita dan kita dibungkus oleh api Roh Kudus. Api dunia tidak bisa mengalahkan kita. Kita mengalami perlindungan dan pemeliharaan Tuhan di tengah segala kemustahilan. Tuhan juga sanggup untuk menyelesaikan segala masalah sampai yang mustahil. Ayo, mari kita serahkan sama Tuhan sekarang. Ada perkara yang mustahil, mari Tuhan sanggup melakukan perkara dari masalah yang mustahil, dari diri manusia, dari pikiran manusia. Pasti Tuhan memberikan hasil yang luar biasa, saudara. Ya, kemarin kita sudah mendengar bahwa Roh Kudus itu sanggup membawa kita kepada kuasa penciptaan. Buah-buah roh itu membawa kita kembali kepada hadirat Allah dalam kuasa penciptaan. Dan kuasa penciptaan adalah kuasa firman, yaitu dari perkara yang tidak ada menjadi ada, dari yang mustahil menjadi tidak mustahil. Semua masalah bisa selesai. Dan kita dikembalikan kepada gambar dan wujud Allah. Itu yang kita pelajari hari kelima kemarin. Saya percaya api Roh Kudus juga yang memberikan terang, memberikan kehangatan, dan memberikan energi, ya, kepada kita mengalami perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini. Tuhan tetap memberkati kita. Puji nama Tuhan. Kita akan tutup Alkitab kita. Kita akan menyembah Tuhan. Kita akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena Dia sungguh baik dalam kehidupan kita, tetap baik. Dan kita mendapatkan kekuatan baru dari Roh Kudus. Tetap kita berdoa biar Roh Kudus senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian, "Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Kurindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikanlah ku hamba berkenan kepadamu." Haleluya, puji Tuhan. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Dari pertama, basuh aku di dalam darah-Mu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba.
Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Kor kita nyanyikan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kor kita nyanyikan. Lebih dari segalanya, lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Kor kita nyanyikan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Haleluya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita keluarkan suara kita menyembah Tuhan yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya.